Abbas bertemu delegasi Kongres Amerika Serikat puji dukungan Biden untuk Palestina. Presiden Palestina Mahmud Abbas membahas proses perdamaian dan perkembangan terbaru di wilayah pendudukan dengan delegasi dari Kongres Amerika Serikat. Ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Gregory Meeks, memimpin delegasi yang beranggotakan 11 orang yang mewakili Partai Demokrat dan Partai Republik. Mereka bertemu Abbas di kantor pusat Kepresiden Palestina di Ramallah, tepi barat yang diduduki Israel. Abbas menegaskan komitmen pihak Palestina untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan resolusi legitimasi internasional melalui jalur negosiasi di bawah naungan Kuartet Internasional, ungkap laporan portal berita Wafa. Dia menunjuk pada perlunya mengambil langkah-langkah praktis untuk memberi rakyat Palestina harapan mencapai perdamaian melalui pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya sesuai perbatasan 1967. Papar laporan Wafa. Presiden Palestina menyatakan kepuasannya dalam komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengenai sejumlah masalah. Menurut Abbas, yang paling penting adalah komitmen Biden terhadap solusi dua negara dan bekerja untuk membuka kembali konsulat Amerika Serikat di Yerusalem. Pertemuan Presiden Palestina dengan Erdogan hasilkan komitmen Turki bantu Palestina atas penindasan. Pertemuan antara Presiden Palestina Mahmud Abbas dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menghasilkan komitmen Turki tidak akan tinggal diam atas penindasan yang diterima Palestina. Pertemuan tersebut berlangsung pada hari Jumat 9 Juli. Pertemuan tertutup tersebut membuat Turki komit untuk membantu Palestina. Melansir dari Anadolu Agency Minggu 11 Juli, Erdogan mengatakan bahwa tidak akan pernah bisa membangun perdamaian dan stabilitas apabila kebijakan Israel berlanjut. Tidak akan mungkin untuk membangun perdamaian dan stabilitas yang langgeng di kawasan itu selama kebijakan Israel berlanjut, kata Presiden Turki Sabtu 10 Juli. Erdogan juga menyebut Turki tidak akan tinggal diam terhadap penindasan Israel terhadap Palestina. Selama pertemuan tertutup di Pavilion Vahdettin di Istanbul, Recep Tayyip Erdogan dan timpalanya dari Palestina Mahmud Abbas membahas perkembangan regional dan langkah-langkah untuk memperkuat hubungan bilateral. Perdamaian dan stabilitas di kawasan itu tidak akan mungkin terjadi selama pendudukan Israel berlanjut. Erdogan menekankan dengan mengatakan Turki tidak akan tinggal diam tentang kekejaman Israel di Palestina. Dia juga menyuarakan kepuasan atas jalannya hubungan bilateral yang positif dengan Palestina. Erdogan dan Abbas mengadakan pertemuan empat mata yang berlangsung selama 1 jam 15 menit. Diikuti oleh pertemuan lain yang juga dihadiri oleh delegasi selama lebih dari 1 jam. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Direktur Komunikasi Fahrettin Altun, juru bicara Presiden Ibrahim Kalin dan Kepala Badan Intelijen Nasional Hakan Fidan hadir dalam pertemuan tersebut. Tiba di Turki, Presiden Palestina Mahmud Abbas dijadwalkan tiba di Turki pada hari Jumat 9 Juli untuk memenuhi undangan dari Turki Recep Tayyip Erdogan. Melansir dari Anadolu Agency Jumat 9 Juli, hubungan antara Turki dan Palestina akan dibahas dalam semua aspek selama kunjungan 3 hari, sebut Departemen Komunikasi Turki dalam sebuah pernyataan. Di antara topik diskusi adalah cara untuk meningkatkan kerjasama bilateral, situasi kemanusiaan di Palestina dan perkembangan terbaru dalam konflik Israel-Palestina. Pertemuan itu juga diharapkan
diharapkan sebagai agenda rekonsiliasi antara berbagai kelompok Palestina serta pemilihan umum di Palestina yang telah lama dinanti. Pemilihan telah ditetapkan untuk musim panas ini, tetapi ditunda pada bulan April karena perselisihan dalam pemungutan suara di Yerusalem Timur yang diduduki Israel. Erdogan, Turki tidak diam dengan kekejaman Israel di Palestina. Perdamaian, stabilitas di kawasan tidak mungkin selama pendudukan Israel, kata Erdogan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu 10 Juli menegaskan tidak akan mungkin untuk membangun perdamaian dan stabilitas yang langgeng di Palestina selama kekerasan Israel terus berlanjut. Erdogan menegaskan Turki tidak akan tinggal diam terhadap penindasan Israel terhadap Palestina selama pertemuan tertutup di Pavilion Vahdettin di Istanbul. Recep Tayyip Erdogan dan Palestina Mahmud Abbas membahas perkembangan regional dan langkah-langkah untuk memperkuat hubungan bilateral, kata Direktorat Komunikasi Turki. Erdogan juga menyuarakan kepuasan atas hubungan bilateral yang positif dengan Palestina. Erdogan dan Abbas mengadakan pertemuan 4 mata yang berlangsung selama 1 jam 15 menit. Disusul pertemuan lainnya yang juga dihadiri oleh delegasi selama lebih dari 1 jam. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Direktur Komunikasi Fahrettin Altun, juru bicara Presiden Ibrahim Kalin, dan Kepala Badan Intelijen Nasional Hakan Fidan hadir dalam pertemuan tersebut. Lima kekuatan militer Iran yang ditakuti Israel hingga Amerika Serikat. Tahun ini militer Iran menduduki ranking 14 dari 138 negara dengan Power Index 0,2191, ukuran 0,0000 sebagai angka sempurna, versi Global Firepower. Pencapaian itu dilatar belakangi oleh keandalan personil militer dan kepemilikan alutsista super canggih di darat, laut, dan udara. Saat Amerika Serikat membunuh pesohor Iran Qasem Soleimani, sejumlah pengamat memperingatkan dampak serius atas laku tersebut. Memang retorika Iran yang menggertak Amerika Serikat soal balas dendam itu tidak benar-benar terjadi, tapi setidaknya kekuatan militer negara ini tidak bisa diremehkan begitu saja. Tahun ini, militer Iran menduduki ranking 14 dari 138 negara dengan Power Index 0,2191, ukuran 0,0000 sebagai angka sempurna. Versi Global Firepower, pencapaian itu dilatar belakangi oleh keandalan personil militer dan kepemilikan alutsista super canggih